Bab 2441, itu adalah Tuan Muda Sekte. Pada saat ini, Jerry yang hampir kehilangan akal sehatnya. Dia merasa kesurupan, seolah-olah dia sedang tidur. Belakangan, dia mendengar seolah-olah banyak orang yang memanggilnya, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Lambat laun, otak Jerry yang sadar kembali, tapi pikirannya jelas muncul di dunia lain. Dia sudah lama lupa bahwa dia awalnya berdiri di dalam gua. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di salju sendirian di padang salju yang tidak terlihat. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada pedang kaisar yang berdiri di tanah di depannya. Dia secara tidak sadar ingin meraih pedang kaisar, tapi mendapati bahwa tubuhnya benar-benar di luar kendali dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, sebuah ide muncul di benaknya, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya, lalu perlahan-lahan dia menutup matanya dan memasuki latihan konsentrasi. Jerry yang tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih, tapi dia hanya merasakan hembusan nafas di dantian, seolah-olah dia akan meledak. Rusak. Di salju, Jerry yang berteriak keras dan segera energi spiritual di sekitarnya mengalir ke Daritian dengan gila-gilaan. Bang! Ada suara gemuruh di dantian dan Jerry yang membuka matanya dengan kegembiraan di wajahnya. Hah! Alamku saat ini sudah menembus kondisi puncak transformasi dewa. Bukankah kultivasi sebelumnya masih berada pada tahap puncak formasi inti dan tidak mampu menerobos? Secara logika, aku seharusnya menerobos ke tahap awal jiwa baru, kan? Apa yang terjadi? Jerry yang berdiri dari salju, merasakan kekuatan spiritual yang melimpah di tubuhnya dan dia tiba-tiba menjadi bingung. Tapi, yang Jerry yang tidak sadar adalah biarpun dia merasa otaknya sudah bangun saat ini, dia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia sudah lama lupa bahwa dia seharusnya berada di Kyushu dan sekarang dia harus bekerja dengan tetua pertama dan sekelompok seniman bela diri untuk memulai rencana penghancuran di dalam gua. Saat ini, dia sudah melupakan hal-hal ini. Dia hanya mengambil pedang kaisar dan berjalan ke depan. Krak, rikraketak. Dia tidak tahu di mana tempat ini atau kemana dia pergi, jadi dia hanya berjalan ke depan tanpa tujuan, salju putih berderak di bawah kakinya. Saat ini, dia hanya tahu bahwa dia seperti master yang tak terkalahkan dan kesepian. Tempat ini. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, Jerry yang melihat halaman sekte besar muncul di depannya. Ada batu setinggi 3 meter di pintu, dengan karakter kuat, Sekte Tiandi, terukir di atasnya. Karakter besar itu bersinar dengan cahaya keemasan, seolah mengandung energi spiritual yang kaya. Yang paling mengejutkan Jerry yang adalah ada pedang panjang yang diukir di bawah karakter Sekte Tiandi. Intinya, pedang panjang yang diukir itu sama persis dengan pedang kaisar di tangannya. Jerry yang datang ke gerbang Sekte Tiandi, dengan penuh keraguan di dalam hatinya dia bergumam, sekte manakah Sekte Tiandi? Sepertinya aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kenapa ada ukiran pedang kaisar di batu prasasti sekte mereka? Mungkinkah pedang kaisar pernah menjadi milik sekte mereka? Tuan Muda Sekte, kamu akhirnya kembali. Semua orang sudah bekerja keras untuk menemukan kamu. Master Sekte masih menunggu kamu. Cepat lihat. Di gerbang Sekte Tiandi, dua murid penjaga gerbang melihat kemunculan Jerry Yang dan segera melangkah maju dan berkata. Jerry yang tertegun sejenak dan tanpa sadar bertanya pada dirinya sendiri, Tuan Muda Sekte. Kapan aku menjadi Tuan Muda Sekte mereka? Jerry yang berusaha mati-matian untuk mengingatnya, tapi pada akhirnya dia tidak bisa mengingat apapun tentang Sekte Langit dan Bumi. Akhirnya, dia menemukan dua murid penjaga gerbang sedang menatap pedang kaisar di tangannya dan segera berpikir dalam hati, apakah karena aku memiliki pedang kaisar di tanganku sehingga mereka mengira aku adalah Tuan Muda Sekte mereka. Dengan penuh keraguan, Jerry yang masuk ke Sekte Tiandi secara tidak sengaja. Kedua penjaga gerbang di belakangnya memandang punggungnya sambil mencibir. Bersambung. Bab 2442, Tuan Muda Tiano. Kedua penjaga gerbang itu menunjuk dan berbicara di belakang Jerry Yang, mata mereka penuh cemburu. Tiano, orang yang tidak berguna ini, sungguh beruntung. Orang yang tidak berguna yang jarang terlihat dalam sejuta tahun ini ternyata memenuhi syarat untuk menjadi salah satu calon Tuan Muda Sekte di Sekte Tiandi. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia terlahir di rahim yang bagus dan dia terlahir di sekte besar seperti Sekte Tiandi.
Tapi, kita semua memiliki kehidupan yang sulit bahkan kalau kita lebih berbakat dalam berkultivasi daripada dia, pada akhirnya hanya bisa memainkan peran kecil. Tidak perlu berkecil hati. Selama kita bekerja keras, pada akhirnya kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid sejati sekte. Begitu kita memiliki kualifikasi untuk berlatih, cepat atau lambat kita akan melampaui pecundang ini. Tapi Tiano, pecundang ini, masih muda dan bisa terus mengikuti tes bakat. Dalam beberapa tahun, kalau dia masih tidak memiliki bakat kultivasi seperti sekarang, dia akan dikeluarkan dari sekte dan hidup sendiri. Kita setidaknya memenuhi syarat untuk menjadi murid nominal sekte Tiandi dan masih bisa menjaga gerbang di sini. Jangan lupa bahwa semua orang di sekte Tiandi, termasuk master sekte, memulai sebagai penjaga gerbang. Mungkin, dalam beberapa tahun, kita tidak akan memanggilnya Tuan Muda Sekte Tiano, tapi dia akan membungkuk dengan hormat dan memanggil kita tetua ketika dia melihat kita. Keduanya mengobrol. Awalnya, mereka menatap punggung Jerry yang dengan rasa cemburu, tapi kemudian menjadi menghina dan sinis. Jerry yang memiliki pendengaran yang luar biasa dan setelah mendengar diskusi antara kedua orang tersebut, dia langsung diliputi keraguan. Dia bingung ketika keduanya memanggilnya Tuan Muda Sekte sebelumnya, sekarang dia menyadari bahwa Tiano yang mereka bicarakan sepertinya adalah dia. Jerry yang sangat bingung kenapa murid penjaga gerbang memanggilnya Tuan Muda Tiano, apakah kalian berbicara tentang aku? Tiba-tiba, Jerry yang berhenti, mengerutkan kening dan berbalik, menatap kedua murid gerbang dan menanyai mereka. Kedua murid itu tertegun sejenak dan segera saling memandang, menunjukkan bahwa mereka terkejut karena terdengar oleh Jerry Yang. Jelas sekali, biarpun Jerry yang diejek oleh murid penjaga gerbang di sekte Tiandi ini, statusnya masih sangat tinggi. Setelah merasakan kemarahan Jerry Yang, keduanya begitu ketakutan hingga langsung berlutut. Maaf, Tuan Muda Sekte. Kami tidak bermaksud mengatakan apapun tentang kamu. Kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan dan jangan memberitahu Master Sekte. Tuan Muda Sekte, kami tahu kami salah. Berikan saja kami kesempatan. Kami tidak akan berani menjelek-jelekkan kamu lagi. Kalau kamu memberitahu Master Sekte akan membunuh kami. Jerry yang mengerutkan kening, kata-kata kedua orang itu membuatnya merasa semakin bingung. Jelas bahwa Tuan Muda Sekte Tiano yang tidak berguna di mulut mereka adalah dia. Kenapa kamu memanggilku Tuan Muda Tiano? Jerry yang menghampiri mereka berdua dan terus bertanya. Kata-kata Jerry yang sekali lagi membuat kedua penjaga gerbang itu tercengang. Mereka tidak mengerti apakah Jerry yang berpura-pura bodoh, atau apakah dia sengaja berusaha menimbulkan masalah bagi mereka. Tapi mereka tahu betul bahwa hierarki status di sekte Tiandi jelas, bawahan yang menjelekkan orang-orang di atas akan bernasib buruk, jadi hampir tidak ada yang berani mengatakan hal buruk tentang Master Sekte, Tuan Muda Sekte dan para tetua. Bahkan kalau beberapa pelayan tidak puas dengan beberapa orang dengan status lebih baik di sekte tersebut, mereka hanya berani mendiskusikan beberapa kata secara diam-diam dengan orang yang memiliki hubungan lebih baik secara pribadi. Adapun Jerry yang dipanggil dengan Tuan Muda Sekte Tiano, banyak orang meremehkannya, jadi semakin banyak orang yang membicarakannya. Tapi, yang tidak disangka oleh kedua penjaga gerbang adalah diskusi mereka barusan sangat kecil, tapi masih didengar oleh Jerry Yang. Tuan Muda Tiano bersambung.